Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Taurus. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Taurus dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik. Jadi nampaknya di sini tuh Taurus kayaknya lagi tidak bisa untuk mengontrol dirinya gitu ya untuk saat sekarang. Jadi kayak Taurus ini tuh kan merasa tadinya gitu ya, dia bisa aja merasa bahwa dia jatuh cinta kepada si selingkuhannya ini gitu ya. Dia punya hasrat kepada si selingkuhannya ini gitu, bahwa di sini tuh Taurus melihat ya bersama dengan si selingkuhan adalah hubungan yang penuh dengan sensasi kasmaran, sensasi gairah. Ada di situ tuh match ya, ada di situ tuh rasa cocok gitu, kayak ketemu sama soulmate gitu ya, kayak ketemu sama seseorang yang tanpa repot-repot, tanpa susah payah, tanpa banyak tingkah. Suasana yang hadir ketika adanya interaksi ini tuh suasana yang nyaman banget gitu loh. Suasana yang sweet, suasana yang soft, lembut, dalam penuh kasih gitu. Gimana tuh bilangnya ya? Di sini tuh kayak ya saling sayang gitu loh, bisa menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa, memenuhi rasa kosong gitu ya, melengkapi apa yang dianggap kurang tanpa banyak jurusnya ini, tanpa susah payah gitu. Seperti kayak hubungan ini bisa mungkin ya mereka menjabarkannya dengan oh ini takdir, ini yang menyatukan, ini tuh takdir yang memperjumpakan aku dengan dia, itu tuh ini kerjaannya semesta. Soalnya kok dalam perjalanannya ya bagus gitu loh, di awal-awal itu kok terlihat mulus gitu ya. Di sana hubungan ini bisa dikatakan ya sangat bikin happy gitu, sangat bikin happy, sangat bermakna, walaupun mungkin kadang-kadang ada rasa geli-geli malunya gitu ya. Jadi gimana itu perasaan awal-awal mula orang jatuh cinta gitu. Nah begitulah yang mereka rasakan ini, Taurus ataupun selingkuhannya Taurus rasakan ini. Nah begitu ya. Mungkin juga selingkuhannya Taurus ini tuh ini pandai gitu ya. Dia bisa banget ini menempatkan dirinya dia di momen-momen yang tepat gitu. Misalnya dia bisa tahu-tahu aja itu kapan, ketika dia chatting misalnya ya, ketika si selingkuhannya Taurus ini chatting Taurus, memang di saat itu tuh Taurus mungkin lagi mikirin dia, atau di saat itu tuh ya ketika si selingkuhannya menelepon dia, bisa memang Taurus lagi suntuk, lagi gabut, lagi kosong gitu ya. Tiba-tiba bunyi nih kering-kering halo dari selingkuhan. Jadi ngalir gitu loh, relationshipnya ini tuh ngalir itu ya, dan sepertinya bisa nyambung juga secara komunikasi
itu ya, ketawanya itu tuh karena humor yang ngena gitu. Jadi nggak ada ketegangan dalam relationship ini. Tiba-tiba beberapa di sini tuh bisa kayak tiba-tiba aja ini seperti ada kedekatan yang intens gitu. Baru berkenalan, katakanlah begitu ya gambarannya. Baru kenalan, kemudian entah siapapun yang memulai percakapan, dari percakapan pertama itu tuh mengalir menjadi percakapan sampai berbulan-bulan kemudian. Seperti yang bisa ngerasa ya nyaman aja, gimana itu? Ya nyaman aja di sana. Itu ya. Ketika menjalani hubungan ini bukannya dijalani tanpa kesadaran dalam jangka waktu panjang ya. Maksudnya di sini tuh bukannya akhirnya terlarut saja pada momen, pada gimmick gitu. Kok gimmick? Nggak terlarut pada ketidaksadaran. Pada akhirnya logika itu tuh main. Ya, diri yang sadar itu tuh hadir. Nah, kemudian kenapa nih logikanya menyala? Terus ngapain kalau kesadaran diri yang tinggi hadir? Nah, itu akhirnya membuat setidaknya untuk saat ini ya, energi dari selingkuhannya Taurus, dia mengerti bahwa dia tidak boleh terjebak dalam kenyamanan seperti ini. Gitu lah. Karena ini bisa menghantarkan bukan hanya dia saja, tapi juga Taurus di sini dan berikut orang-orang yang terkoneksi dengan mereka. Misalnya pasangan sahnya Taurus, atau mungkin beberapa orang dari pihaknya si selingkuhan ini, orang tua kah, anak kah, pacar kah, pasangan kah, gitu ya, nama baik, apalah begitu ya. Nah, ada yang terseret jatuh nanti bukan hanya diri mereka berdua, tapi menarik banyak orang, merusak banyak hal kalau dianya menginginkan, mengusahakan hubungan ini tuh menjadi hubungan yang eksklusif. Gitu. Jadi di sini dia itu tuh yang jadi selingkuhannya Taurus ini, dia tidak boleh terjebak dalam zona nyaman dengan Taurus. Gitu loh. Indah-indah, tapi indahnya ini tuh jatuhnya bisa kayak doping. Jatuhnya bisa kayak kenikmatan pakai sabu gitu loh. Itu analogi aja ya, metafor aja, analogi. Jadi dia nggak mau. Dia bilang di sini tuh dia nggak mau. Atas dasar kebijaksanaannya dia, nggak boleh dia kecanduan pada kehadiran Taurus di hidupnya dia. Gitu ya, tak boleh dia melekat. Karena begitu dia melekat, udah pasti dia akan terseret pada peristiwa-peristiwa yang tidak baik gitu ya, mungkin bahasanya gitu. Pada peristiwa-peristiwa yang justru kayak bisa merusak, menghancurkan apa yang sudah dibangun dalam kehidupan pribadi sampai sejauh ini gitu ya. Ada berjatuhan mungkin di situ tuh korban, kerugian mungkin juga secara material, atau di situ setidaknya nama baik dipertaruhkan gitu ya. Nah, jadi sehingga dia ini tuh si selingkuhannya Taurus ini
Kalau Mari lihat sikapnya dia kepada Taurus, ini kemudian sikap yang akan dia ukur gitu loh ya. Nggak boleh terlalu bablas gitu ya. Jadi gini, bisa aja ceritanya masih deket, bisa aja ceritanya masih koneksi ya, telepon-teleponan, chatting-chattingan, bertemu gitu ya. Tapi di situ tuh dia mau itu semua dijalani dengan sikap penuh kesadaran, penuh kehati-hatian. Nah di situ ya, dia pada akhirnya tuh kayak nggak boleh bablas lah intinya, nggak boleh bablas gitu loh. Harus terkendali gitu ya. Minimal dia tuh harus mampu mengendalikan diri dia sendiri, egonya dia, nafsunya dia, hasratnya dia. Dia bilang di sini tuh dia harus kendalikan itu semua. Gitu ya. Karena kalau dia tidak kendalikan itu, nafsu, ego, hasrat dan segala macamnya itu tuh paling sedikit akan merusak diri dia sendiri. Dan dia dalam usaha mencegah ya kebodohannya dia merusak diri dia sendiri gitu. Atau untuk lebih luasnya lagi merusak orang-orang atau hal-hal yang sudah baik yang dimiliki sampai saat ini, entah itu di hidupnya dia ataupun di hidupnya Taurus sendiri gitu ya. Nah di sana jadi dia ndak boleh lena, dia ndak boleh terlena gitu ya. Dia tidak boleh tidak terkontrol gitu. Sikap-sikapnya harus terukur gitu ya. Laku-lakunya dia itu tuh harus dia amati dengan sangat baik gitu. Jadi di sini tuh misalnya ya, kalau nekat-nekat Taurus ini, misal, ayo kita ketemuan di mall misalnya gitu. Wah ini resiko nih kalau ketemu di mall. Enggak Taurus, aku nggak mau gitu. Berani dia menolak, gitu ya. Jadi bisa juga ini tuh akan memperlakukan saat sekarang atau nanti bisa selamanya, gitu ya. Dia bisa menolak saat sekarang ataupun selamanya hal-hal yang dia anggap beresiko tinggi, dia anggap bisa merugikan gitu. Jadi tidak mau dia membereskan kekacauan nanti di depan sana. Makanya sikapnya dia ini tuh sikap yang kemudian tuh sikap biasa-biasa aja. Jadi Taurus di sini tuh tidak bisa nih berharap apa yang Taurus mau iya-iyain aja sama si selingkuhannya ini. Gitu ya. Atau begini gambarannya bisa. Kalau dia lagi tidak mood karena alasan-alasan apapun itu untuk menjawab chattingannya Taurus, teleponnya Taurus, ya dia nggak akan mau jawab. Nah, situ ya. Perlakuan yang akhirnya bisa perlakuan yang cenderungnya biasa-biasa aja. Nah, begitu. Nah, sementara kalau dilihat energi dari Taurusnya ini sendiri, kalau Taurusnya ini sendiri tuh dia ingin justru hubungan ini ndak ada jaraknya kalau bisa ya. Nah begitu maunya Taurus tuh, kalau bisa jangan berjarak gitu. Kalau bisa nempel, kalau bisa intens gitu ya. Kalau bisa itu tuh
sikap laku si selingkuhannya ini tuh adalah sikap-sikap yang menyenangkan hatinya dia, sesuai dengan harapan-harapannya dia. Nah di sana, ya, Taurus ini nampaknya Mari bisa dalam posisi yang larut gitu loh. Larut dia pada sensasi kehadiran si selingkuhannya ini. Si selingkuhan ini tuh terbayang-bayang di benaknya gitu ya. Terasa di batinnya gitu. Jadi terasa di batin dalam artian entahlah itu kangen, entahlah itu happy, entahlah itu mendebarkan, entahlah itu cemas dan segala macam gitu ya. Intinya seseorang ini, yaitu selingkuhannya ini tuh bisa masuk dengan lempeng ke dunia batin dan ke ranah psikologis, mental dari Taurus ini, mentalnya si Taurus ini. Nah begitu ya, kayak ada keinginan untuk memaksa, ya, entah disadari Taurus ataupun tidak, tapi yang Mari lihat di sini tuh sepertinya Taurus kayak ada dorongan sedikit nge-push, sedikit memaksakan diri, memaksakan si selingkuhan bertindak lebih laju lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, gitu loh. Ya. Di sini tuh Taurus bisa dia mematikan logikanya dia. Intinya terhanyut gitu. Gimana orang terhanyut? Buta gitu ya. Hampir-hampir buta, hampir-hampir. Di sana. Jadi ini tuh nanti dipraktekkan Taurus, apa yang Mari sampaikan ini dalam bentuk rajin banget nelfon, rajin banget chatting, kekeh banget ngajak ketemu kalau bisa. Kalau ternyata hubungan ini tuh tidak ada jarak. Nah kita maunya ini tuh ngobrol aja dengan si selingkuhan. Ketawa bareng, keringat bareng. Begitu ya. Di sana. Karena menurut Taurus harus begitu, baru itu bikin dia senang. Itulah. Kalau dia pakai logikanya dia sendiri, bisa aja dia ketemu sama salah secara moral, salah secara rohani, religi, gitu ya, agama gitu loh. Salah secara budaya gitu. Makanya udahlah dimatikan aja ini semua. Ya, pakai logika itu tuh matikan aja semua. Pakai aja lah rasa, nikmati aja lah gitu. Ya, kenikmatan yang kemudian dikejar oleh Taurus di sini. Gitu. Ya, namanya sesuatu yang dinilai baik ya. Jadi maunya itu tuh yang dianggap sebagai kebaikan ini tuh continue, berkelanjutan, gitu, terus gitu. Nah di sana mau ini agak-agak bawel juga ini nanti, agak-agak rewel juga mau nanti Taurusnya, soalnya lagi butuh gitu, butuh hadirnya si selingkuhan ini, ya, ingin kembali mengulang kemarin hari, semalam hari, suasana yang asik, suasana yang menyenangkan itu. Nah, begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, Leo hadir. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Sagittarius, Capricorn hadir di sana ya. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini.
Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.